Halo Pak Sam, selamat siang. Halo Bu Andi, selamat siang Bu Andi. Apa kabar Apa nih? kabar nih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Sama sehat? juga sehat, alhamdulillah sehat. Udah lama nih kita nggak ngumpul ini ya, MGMP nih. Iya, iya Bu. Oh, ya, terakhir di bulan ini ya Bu ya, di bulan Agustus kemarin ya. Betul nih Pak Sam. Kebetulan kita mumpung ketemu nih Pak Sam. Ada yang mau Iya saya Bu Andi. tanyakan nih. Ya, Saya kan ngajar di kelas 12 nih Pak Sam. Lalu ya. kita kan udah memasuki materi redox nih Pak Sam. Mm-mm. Ternyata kan untuk redok yang setengah reaksi itu mau tidak mau kita harus mengetahui biloxnya nih. Iya. Ternyata anak-anak saya ini di kelas 12 IPA 3 ini kelas satunya untuk penguatan materi bilox itu sama sekali belum pernah Pak Sam. Akhirnya saya jadi termasuk kewalahan nih ketika mengajar. Jadi saya harus flashback lagi materi Bilox di kelas satu memang dari awal sampai akhir nih Pak Sam. Sedangkan waktu kita untuk menyampaikan materi penyetaraan setengah reaksi ini kan membutuhkan waktu yang lama nih Pak Sam. Jadi Iya. anak-anak tuh bingung kalau saya langsung menjelaskan. Padahal kan harusnya itu sudah dikuasai di kelas 10 kan Pak Sam ya. Kira-kira gimana sih Pak Sam, ada masukan nggak gimana nih kalau Pak Sam, menurut Pak Sam? Gitu Bu Andi ya. Eh, Kenapa Bu Andi apa dulu waktu kelas 10 daring ya Bu, sehingga materi bilangan oksidasi ini tidak tersampaikan? Iya betul. Salah satunya selain juga daring, kebetulan yang mengajarnya kebetulan berbeda Pak Sam. Jadi saya tidak bisa mengukur Oh anak itu gitu. sudah paham atau belum. Jadi saya hanya meneruskan di kelas 3. Iya. Kira-kira yang Ibu Andi harapkan dari coaching kita hari ini apa, Bu? Kondisi yang Saya tuh bagaimana ya? pengennya anak-anak itu bisa belajar mandiri sendiri sehingga mempelajari bilox itu sehingga ketika saya masuk kelas saya tinggal meneruskan materi mengenai penyetaraan setengah reaksi gitu Pak Sam. Berarti tanpa mengulang ya. Iya, mengulang sedikit-sedikit nggak masalah, tapi ini harus mengulang memang dari awal. Jadi kan soalnya kita dua materi di satu pertemuan gitu, Pak Sam. Gitu ya, Bu ya. Jadi kondisi yang Ibu Andi harapkan seperti yang Bu utarakan tadi ya. Iya, betul. Ya, gitu ya. Apa Bu Andi pernah berkolaborasi dengan guru sebelumnya? Mungkin pernah bertanya gitu. Pernah saya sempat bertanya kepada salah satu guru yang memang mengajar anak-anak ini di kelas 10. Gurunya memang berkata sudah materi tersebut sudah disampaikan, tetapi mungkin karena kondisinya ketika itu pembelajaran daring, jadi mungkin ada kemungkinan anak-anak itu asal mengiyakan saja tanpa memang betul-betul sudah paham gitu Pak Sam. Apa sih tindakan yang Bu Andi lakukan, pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kemarin tuh karena saya mengajar 5 kelas, jadi ada 2 kelas yang mengalami hal tersebut. Jadi yang satu kelas sudah saya berikan link video Pak Sam. Jadi saya inginnya anak-anak itu membuka link video itu di rumah, jadi mempelajari di rumah. Jadi ketika bertemu dengan saya di kelas, anak-anak sudah paham dasar-dasar dari bilangan oksidasi tersebut Pak Sam. Oh, sebenarnya yang Bu Andi lakukan itu sudah baik saya pikir, karena ketika Bu Andi telah memberikan link video, otomatis anak diharapkan belajar sendiri kan secara mandiri di rumah. Selain itu Iya Bu betul. Andi menggunakan apa lagi nih Bu Andi selain memberikan video ke anak? Saya memang selain memberikan link video, saya juga memang memberikan rangkuman yang saya anggap mudah untuk dihafal oleh anak-anak gitu Pak Sam. Jadi cara-cara yang singkat, cara-cara yang lebih mudah dipahami oleh anak tanpa harus diajarkan secara langsung oleh guru gitu Pak Sam. Bagaimana dengan LKPD Bu Andi? Maksud saya Awalnya sudah LKPD eh, di kelas 10 mungkin? ah, itu yang belum saya ini Pak Sam, belum saya lakukan. Sepertinya memang apa yang Pak Sam sampaikan perlu saya coba ini untuk meningkatkan apa pemahaman anak-anak mengenai konsep bilog di kelas 10. Iya, benar sekali Bu Andi. Kayaknya kalau kita pakai LKPD di kelas 10, ya mungkin
ini bisa membantu ya anak kita untuk memahami konsep bilangan oksidasi. Sehingga nanti ketika belajar penyetaraan reaksi redoks kayaknya lancar saja kan gitu ya. Oh iya iya betul juga ya Pak Sam ya. Itu belum saya terpikirkan kemarin Pak Sam, tapi ya sepertinya harus saya coba ini untuk anak-anak. Karena kalau melalui LKPD mungkin anak-anak akan lebih mudah kali ya Pak Sam ya. Iya. Jadi aksi nyata yang mungkin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu ini, kalau kita simpulkan apa saja yang bisa kita lakukan? Mungkin sebelumnya kan saya sudah memberikan video, link video. Lalu saya sudah memberikan rangkuman materi yang singkat. Nah, kemudian mungkin anak-anak bisa menerapkan ke dalam LKPD. Gimana kalau seperti itu ya Pak Sam, menurut Pak Sam? Iya, benar sekali Bu Andi. Jadi nanti kita juga bisa tahu, kan di LKPD ada evaluasi kan? Jadi Oh iya, betul-betul juga ya. Ya benar nggak Bu Andi? Betul-betul Pak Sam. Kenapa saya tidak terpikirkan ya Pak Sam? Aduh, betul sekali nih. Kemarin saya berpikirnya, apakah anak-anak mau ya mengerjakan LKPD, mengerjakan soal-soal yang memang tidak dibimbing sebelumnya oleh gurunya gitu. Tapi ternyata kalau melalui LKPD sepertinya bagus juga ya Pak Sam ya, apa yang Pak Sam sampaikan tadi kepada saya. Terima kasih banyak loh Pak Sam. Akhirnya Iya saya Bu Andi. punya jawaban solusi nih. Ya senang sebenarnya ketika ketika NGMP seperti ini kita bisa saling bercerita, berkolaborasi, menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi kendala kita selama ini dalam proses pembelajaran. Ya kayaknya menarik Bu Andi. Iya betul. Berarti kapan Bu Andi mulai ini Bu Andi? Kemarin kan baru saya kasih video nih. Kemudian saya review di kelas, ternyata hanya baru sebagian yang membuka Pak Sam. Nah, disitulah muncul saya rada kesel juga sama anak-anak. Jadi, udah tidak paham, dikasih link video materi yang kelas 10 itu rupanya hanya sebagian yang membuka. Makanya dari situ saya memberikan rangkuman tadi yang saya ceritakan sama Pak Sam. Jadi, mungkin minggu ini saya akan mereview kira-kira anak-anak sudah belum memahami dari rangkuman yang sudah saya berikan. Kemungkinan LKPD ini akan saya terapkan sepertinya pada pertemuan minggu depan, Pak Sam. Oh iya. Bagaimana Berarti menurut dari Pak Sam? dari yang Bu Andi sampaikan, kayaknya Bu Andi punya target ya. Pada minggu Iya. berapa anak-anak bisa memahami bilangan oksidasi, sehingga ketika masuk untuk menjelaskan konsep penyetaraan reaksi redoks, sebenarnya anak-anak sudah punya modal gitu ya Bu Andi ya. Iya Pak Sam, soalnya saya memang betul-betul kewalahan ini Pak Sam mengajarkan anak-anak yang belum tahu konsep dasar dari bilog, sehingga mau saya jelaskan materi kelas 3, dasarnya tidak tahu. Mau saya jelaskan yang materi dasarnya dari awal, sepertinya akan ketinggalan nanti materi di kelas 3. Malah seolah seperti saya mengabaikan materi yang memang seharusnya saya ajarkan di kelas 3 gitu loh Pak Sam. Oh, maaf Bu Andi, saya mau nanya nih, kira-kira nanti kalau mengajarkan tentang penyetaraan reaksi redoks, Bu Andi menggunakan metode atau strategi apa nanti Bu Andi? Sepertinya karena melihat kondisi anak-anak seperti ini, Pak Sam, saya kayaknya lebih cenderung ke ceramah untuk di awal. Kemudian saya akan memberikan latihan-latihan berupa di dalam LKPD tersebut, Pak Sam. Menurut Pak Sam gimana Pak Sam cara seperti itu? Saya rasa bagus Bu Andi, itu sudah tepat menurut saya ya. Oh, berarti Bu Andi nanti juga melibatkan kelompok belajar kan? Ah iya, sepertinya boleh juga tuh Pak Sam. Saya tidak terpikir, tadinya saya hanya ingin memberikan soal itu untuk satu meja saja Pak Sam. Iya, nanti kan bisa melibatkan kelompok belajar. Nah, kelompok belajar yang Bu Andi buat, gambarannya bagaimana Bu Andi? Tadinya kalau sebelumnya saya kelompok belajarnya berupa tutor sebaya Pak Sam. Jadi saya memang benar sudah sekali Bu melihat. Andi. Ya, kita bisa melibatkan bisa ya, Pak Sam, ya? siswa sebagai tutor sebaya dalam kelompok. Benar nggak Bu Andi? Sepertinya iya Pak Sam akan bahas. Iya. Sejauh ini sih materi sebelum-sebelumnya jika ada materi hitungan saya memang melaksanakan kelompok belajar seperti tutor sebaya karena pelajaran kita ini abstrak ya Pak Sam, jadi memang dibutuhkan anak-anak yang paham lebih dulu untuk mengajarkan kawannya seperti itu. Iya. Kelompoknya heterogen kan Bu Andi ya?
Heterogen Pak Sam, heterogen. Iya. Tetapi memang Jadi ada yang saya jadikan untuk leadernya, jadi untuk baik. memimpin berlangsungnya kelompok belajar tersebut Pak Sam. Berarti nanti kita bisa melibatkan siswa berkemampuan tinggi untuk mengajarkan siswa yang berkemampuan mungkin agak rendah, Bu ya. Ah Benar iya seperti seperti itu, Bu itu Andi? Pak Sam. Iya, seperti itu ya. Iya. Berarti Eh, LKPD itu Pak Sam, yang LKPD ya, kelas 10 itu bolehkah saya memberikan pada kelompok belajar tersebut juga atau secara individu ya Pak Sam kira-kira? saya pikir tetap ke individu, Bu, LKPD-nya Bu Andi tetap berikan ke individu. Karena nanti pasti pengerjaannya per individu. Tetapi dalam memahami konsepnya tentu harus berkelompok. Nah, tadi Bu Andi telah menggunakan salah satunya ada tutor sebayanya kan. Jadi Iya, nanti iya. bisa kita libatkan kan yang tutor sebayaan itu untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada kawan yang masih kurang memahami berat begitu kan Bu Andi? Oh iya betul juga Pak Sam. Berarti saya memang harus menyiapkan beberapa LKPD yang memang kira-kira Pak Sam anak-anak saya akan keberatan nggak ya kalau dengan LKPD seperti itu? Saya Atau rasa tidak justru Bu. Ini akan kan memudahkan ya? saya rasa akan memudahkan Bu karena ini kan istilahnya opsionalnya kan, tambahannya kan. Jadi ketika anak Iya, tidak iya. memahami video, mungkin opsinya bisa ke LKPD, kalau enggak ke ringkasan seperti yang Bu Andi sampaikan tadi. Jadi istilahnya nih, kayaknya Bu Andi sudah mengakomodasi nih Bu Andi gaya belajarnya. Kalau anak itu gaya belajarnya audio visual kan bisa dengan nonton video kan. Kalau Iya, betul. yang mendengar saja nanti mungkin bisa dari tutor sebayanya, dari kawannya yang menutor. Saya rasa ini sudah sangat tepat yang Bu Andi lakukan. Oh iya Uh, juga Pak Sam. Bu Andi, kalau sebelum Bu Andi nanti masuk ke penyataan hasil redox untuk menguji pemahaman siswa yang sudah paham atau tidaknya bilangan oksidasi, Bu Andi mau memberikan hal seperti apa? Biasanya tuh saya tuh ngasih kuis di awal nih Pak Sam, pra Ya. belajar nih. Saya ngasih satu soal aja tentang mencari satu unsur bilog satu unsur gitu dalam sebuah senyawa. Nah, jadi dengan anak-anak antusias saya bisa menilai nih kira-kira konsep ini sudah dipahami belum ya sama siswa gitu. Iya benar sekali Bu Andi. Nah, rupanya kemarin belum Pak Sam. Ketika saya Iya. mengajarkan materi itu, semua anak itu diam. Makanya di situ saya baru mengetahui kalau anak-anak itu belum bisa ternyata atau belum memahami kembali materi tersebut gitu loh Pak Sam. Jadi tadi selain guru bidang studi waktu kelas 10, ya kan Bu Andi ya, Iya, iya kemudian betul Pak Sam. siswa yang dijadikan tutor sebaya. Kira-kira Bu Andi akan melibatkan siapa lagi nih untuk supaya permasalahan ini ya makin banyak solusi yang bisa diberikan. Rencana ini belum saya lakukan sih Pak Sam, tapi baru rencana. Rencana saya ingin menghubungi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi untuk mengajak bersama-sama memberikan masukan kepada kepala sekolah bagaimana kalau kita memberikan jam tambahan karena mengingat anak-anak ini di kelas 10 10. dan 11 itu secara daring. Jadi bagaimana karena kami full day school 5 hari kerja, jadi bagaimana kalau memberikan jam tambahan di hari Sabtu? Rencana sih begitu Pak Sam, tapi belum saya sampaikan. Iya, saya pikir juga itu hal yang sangat menarik Bu Andi untuk diterapkan. Jadi kalau memang Bu Andi nanti mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan siswa bersepakat untuk mungkin diajarkan secara klasikal, saya pikir itu juga bisa menjadi opsi Bu Andi. Kira-kira kita sudah menemukan ya Bu Andi ya? Ya, ternyata kemarin yang menurut saya sulit, ternyata setelah dibicarakan dengan Pak Sam malah masuk akal juga dan kayaknya perlu dicoba ini Pak Sam dari tadi mulai masalah LKPD, kemudian saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran di kelas sebelumnya, serta sekarang setelah saya mendengar dari Pak Sam, masukan ternyata dengan Pak Wakakur untuk menghadap kepada kepala sekolah, mengemukakan ide saya, sepertinya salah satu solusi itu Pak Sam. Aduh, makasih banyak Iya. nih. Dari kemarin saya Iya. bingung sekali.
Ada satu Seperti lagi itu itu. Bu yang Ibu lewatkan tadi sudah kita bahas, yaitu tutor sebayanya juga perlu Oh dibuat. iya betul-betul Pak Sam, betul. Wah, sepertinya paket lengkap ini sebenarnya kalau kalau sudah saya jalankan sepertinya akan memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk mengetahui dan untuk memahami konsep sebelumnya sebelum saya memasuki konsep baru gitu ya Pak Sam ya. Makasih banyak ya Pak Sam. Ya Bu Andi, mudah-mudahan ini bisa membantu Bu Andi dalam Oh, menghadapi sangat masalah membantu ini. Pak Sam, sangat membantu ini. Iya, Terima kasih sekaligus banyak nih loh Pak Sam. saya juga sebenarnya belajar juga Bu Andi. Nanti ketika mungkin hal-hal lain yang bisa, yang hal lain masalah yang lain saya temukan, nanti saya bisa berkolaborasi dengan Bu Andi mengcoaching saya mungkin masalah yang mungkin saya temukan di kemudian hari. Sangat menarik Iya. pembicaraan kita sore hari ini Bu Andi. Terima kasih waktunya, ceritanya, pengalamannya. Saya yang makasih Pak Sam nih, Pak Sam sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya ini. Iya, iya, iya. Padahal dari kemarin kayaknya saya mumet nian, tapi ternyata setelah didiskusikan dengan Pak Sam, saya mempunyai jalan keluar yang menurut saya patut dicoba dan diperjuangkan seperti itu Pak Sam. Terima kasih banyak Iya. ya Pak Sam. Ya Bu Andi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.